orang melakukan puasa itu fadilah-fadilahnya sangat banyak, keutamaan-keutamaannya sangat banyak. Dalam satu hadis disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anna a'rabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, datanglah seorang A'rabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal, ketika aku melakukan amal itu akan masuk surga. Faqala, Rasulullah bersabda, ta'budullah, sembahlah Allah, wala tusyrik bihi syai'a, jangan menyekutukan sedikit pun kamu kepada Allah. Wa tuqimus shalah, lakukan salat. Wa tu'tiz zakah, lakukan zakat, tunaikan zakat. Wa tasumu ramadan, kemudian berpuasa Ramadan. Wa hajjul baiti in istata'ta ilaihi sabila, kemudian berhaji ke Baitullah jika kalian itu mampu untuk perjalanan pulang perginya. Qala, bersabda Nabi, walladzi qala, kemudian berkata yang bertanya tadi, walladzi ba'asaka bil haqqi nabiyyan, demi zat yang telah mengutusmu dengan benar wahai Nabi Muhammad, la azidu an hadhihi wala anqusu, saya tak akan menambahi daripada amalan ini, wala anqusu, dan saya tidak mengurangi, yakni menyembah Allah, lakukan salat, keluarkan zakat, puasa Ramadan, yakni di sini puasa Ramadan, dan haji Baitullah. Falamma walla, kemudian ketika orang itu pergi dari hadapan Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa katanya Rasulullah? Man sarruhu ayyanzura ila rajulin, barang siapa yang senang ingin melihat seorang laki-laki min ahlil jannah, dari surga, dari ahli surga. Kalau kamu ingin melihat ahli surga, falyandur ila hada, coba lihat orang itu, katanya Rasulullah. Artinya dia diantaranya adalah melakukan puasa. Melakukan puasa itu termasuk bagian daripada ahlul jannah. Puasa itu sangat luar biasa. Orang itu hebat melakukan puasa. Coba, jangankan manusia, ulat saja, ulat ketika dia tidak makan dan tidak minum, dia bertapa di satu tempat. Asalnya ulat itu sangat menggelikan, tidak enak dipandang dan tidak nyaman, dan orang merasa takut. Tapi kalau sudah ulat itu tidak berpuasa, ketika ulat itu berpuasa, maka dia berubah menjadi kepompong. Kemudian setelah menjadi kepompong, kemudian berubah bentuk menjadi kupu-kupu yang sangat indah karena dia berpuasa. Apalagi orang, jika dia berpuasa, pasti di pandangan Allah itu lebih menyenangkan dan indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena amalan puasa itu. Kalau pandangan manusia, dia tetap seperti manusia biasa, karena manusia memandang manusia itu fisik, sedangkan pandangan Allah itu adalah hati. Ketika berpuasa, hatinya itu sangat indah. Kalau umpamakan tadi seperti kupu-kupu yang sangat indah, ketika dikumpulkan antara ulat dengan kupu-kupu, sedangkan ulat itu sangat menggelikan, kupu-kupu itu sangat indah. Allah juga memandang di antara orang puasa dengan tidak, pastinya orang yang berpuasa itu sangat indah, terutama keindahan hati. Karena Allah pandangan yang tertuju pertama adalah hati. Sehingga dalam hadis, innallaha la yanduru ila suwarikum, Allah tidak memandang kepada rupamu, tampan atau tidak, karena tampan atau tidak itu pandangan manusia dan pandangan para malaikat, pandangan makhluknya Allah. Wa ila atsamikum, berbentuk jasadmu pendek, kecil atau seperti apa, Allah tak memandang itu. Walakin yanzuru ila qulubikum, Allah yang pandang adalah hatinya.
Ketika hatinya itu bagus, ketika hatinya itu bersih, ketika orang mengamalkan ibadah termasuk puasa, pasti orang itu pandangan di sisi Allah sangat indah. Kalau diperumpamakan tadi, ini perumpamaan kecil saja. Ketika ulat itu berpuasa menjadi kepompong, ketika menjadi kepompong kemudian menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Coba lagi, ular bentuknya itu ketika sudah menua, kalau pingin dia berubah daripada bentuk yang tua itu, dia masuk ke dalam lubang berhari-hari, berbulan-bulan, itu tidak keluar, tidak makan dan tidak minum ataupun lainnya. Ketika keluar, maka nanti baju berubah, kata orang Madura, tanoloten, sehingganya apa? Menjadi muda kembali. Itu diantaranya adalah fadilah dari bentuk fisik, dari bentuk keindahan manusia. Ketika berpuasa ada perubahan tersendiri, dan pastinya orang itu pun umpama dia berpuasa kan pasti membakar kolesterol, asam urat, gula dalam darah, dan juga menjadikan fisik itu lebih indah, indah di pandangan manusia dan indah di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala.